Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sedulur Pitu akan membawakan cerita horor dari Ed Luxwalter yang berjudul Driver Ojek Online yang mengantar penumpang ke kuburan. Bagi sedulur semua yang ingin membaca cerita lengkapnya, akan kami berikan link di deskripsi. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Namaku Yuda, seorang driver ojek online di Jakarta. Pernah narik siang, pernah naik malam, tapi kejadian ini terjadi sekitar pukul 3 malam saat jalanan sudah lenggang dan hawa kota mulai berubah. Dan malam itu aku mengantar penumpang yang bukan manusia. Orderan masuk di sekitar daerah Tanah Kusir. Lokasinya dekat rumah duka. Aku sedikit ragu, tapi karena lokasi jemput dan antar tidak terlalu jauh, aku terima saja. Nama pemesannya Ratna. Foto profilnya kosong. Pesan singkat, "Saya tunggu di depan gang." Saat aku sampai, suasananya sepi. Tak ada seorang pun berdiri di depan gang. Namun, saat ku parkir motor dan menoleh ke kaca spion, seorang perempuan sudah duduk di belakangku, tanpa suara, tanpa angin. Kepalanya menunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Aku kaget, tapi mencoba bersikap wajar. "Kak Ratna ya?" tanyaku. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa berkata sepatah kata pun. Perjalanan dimulai. Lokasi antar menunjukkan tempat di daerah Lebak Bulus. Tapi makin jauh kami melaju, aku merasa ini bukan jalan yang benar. Jalan mulai masuk ke perkampungan, lalu menyempit menjadi jalan setapak yang tidak familiar. GPS mulai error, arah panahnya berputar-putar. Aku bilang, "Kak, ini benar ya jalannya?" Ia menjawab pelan, "Terus saja, sedikit lagi sampai." Ada sesuatu yang aneh. Suaranya dingin, seolah keluar dari ruang kosong. Suasana di sekitar seperti membeku. Tidak terdengar suara jangkrik, kendaraan, atau apapun. Dan tiba-tiba aku sadar kami sedang masuk ke kawasan pemakaman. Aku berhenti. "Maaf, Kak, ini beneran mau ke sini?" Ia pun menjawab, "Iya, turunkan saya di makam nomor 78 ya." Suasana jadi dingin. Jantungku berdegup kencang. Tapi karena rasa takut bercampur sopan santun, aku tak berani menolak. Ia pun turun perlahan, lalu berjalan menuju barisan makam tanpa melihat ke arahku lagi. Tapi sebelum hilang dari pandangan, ia sempat berbalik mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat,
Matanya kosong dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Aku diam, lalu buru-buru cek aplikasi, tapi ordernya menghilang. Tidak tercatat di riwayat, tidak ada jejak transaksi, bahkan nama Ratna tidak bisa ditemukan lagi di pencarian pelanggan. Aku langsung putar balik, tapi jalur yang tadi kulalui sekarang berubah. Jalan setapak itu tidak lagi tembus ke pemukiman. Ada yang hanya jalan setengah aspal yang penuh rerumputan. Seolah aku masuk ke tempat yang tak terdaftar di peta dunia. Aku mulai panik. Sinyal hilang total, lampu motor meredup, dan dari arah belakang aku mendengar suara langkah kaki pelan menyusul cepat. Lalu suara perempuan berkata, "Mas, saya belum kasih bintang." Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau bunga melati menyengat tiba-tiba. Aku gas motor sekencang-kencangnya. Namun tak peduli secepat apa aku melaju, aku tetap berada di antara makam, berputar mengelilingi tempat yang sama. Beberapa kali aku melihat batu nisan yang sama. Ratna Ayu Prameswari, lahir 1988, meninggal 2009. Tertulis dengan jelas, foto hitam putihnya masih terjaga, dan di bawah nama itu tertulis, meninggal karena dibonceng ojek dan tak pernah sampai. Tanganku gemetar. Aku sadar dia bukan sekedar hantu. Dia adalah arwah penasaran yang mencari perjalanan terakhirnya. Dan aku mungkin dibawanya sebagai penebus. Entah karena panik atau putus asa, aku berteriak, "Maaf, saya cuma driver. Tolong lepaskan saya." Lalu seperti dijawab, suara angin kencang menyapu dan semua menjadi gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di pos satpam TPU. Motor terparkir di luar gerbang. Satpam tua menyapaku, "Mas, ngapain semalaman di dalam? Itu kuburan, bukan tempat nongkrong." Kulihat jam di HP-ku. Jam menunjukkan pukul 5:15 pagi. Aku tidak menjawab. Masih syok. Kubuka aplikasi, riwayat tetap kosong. Tapi ada satu pesan baru di WhatsApp bisnisku. Tanpa nama, tanpa keterangan. Hanya tulisan, "Terima kasih, Mas. Saya akhirnya sampai." Lalu menghilang begitu saja. Sejak hari itu, aku tak pernah narik malam pagi. Tapi sesekali jika aku melintas dekat TPU Tanah Kusir, aplikasi sering error. GPS memutar sendiri. Dan bau melati kembali muncul di helmku. Samar tapi nyata.
Banyak kisah driver tentang penumpang aneh, tapi sebagian besar menganggapnya lelucon. Aku tahu apa yang kualami, dan untuk kalian yang baca ini, jika narik malam dan penumpangmu terlalu diam, alangkah lebih baiknya cek dulu kemana dia minta diantar, karena bisa saja kamu bukan sedang mengantar manusia, tapi menyelesaikan perjalanan terakhir seorang yang terhenti di dunia. Dan kamu adalah jalur satu-satunya agar mereka bisa sampai. Demikian cerita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita atau mau dapat update cerita selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe akun ini, dan jangan lupa juga untuk komen absen dari daerah mana saja yang mendengarkan. Sekian dari Sedulur Pitu. See you sedulur semuanya.